pengertian ras menurut beberapa ahli. Surjono Sukanto, ras adalah: pertama, suatu kelas populasi yang didasarkan pada kriteria genetik. Kedua, kelas dari genotipe. Dan ketiga, setiap populasi yang secara genetis berbeda dengan populasi lainnya. Dr. J. Verkuil, pengertian ras sungguh-sungguh menunjukkan suatu realitas, suatu kenyataan, dan bukan bersifat fiktif belaka. Ras terutama menyangkut pengertian hayati atau biologis yang dapat dibedakan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Hugo F. Reading. 1. Kelompok penduduk yang didasarkan pada kriteria genetika. 2. Setiap penduduk yang berbeda secara genetika dari yang lainnya. 3. Kelompok yang terdiri dari genotypes. 4. Para individu, terlepas dari lokasi, yang genotipnya merupakan satu kelompok tersendiri. Pengertian rasisme. Rasisme adalah suatu gagasan yang mengatakan bahwa ciri-ciri jasmania menentukan hal kepribadian, intelek, budaya, atau gabungan dari itu semua, serta menimbulkan superioritas dari ras tertentu terhadap yang lain. Pemikiran secara rasisme mempengaruhi dasar-dasar secara alami tentang pemikiran dan tindakan untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap anggota sebuah ras yang berbeda dengan ras yang lain. Materi yaitu rasialisme. Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial. Kadang istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial. Dalam ideologi separatis rasial, istilah ini digunakan untuk menekan perbedaan sosial dan budaya antar ras. Walaupun istilah ini kadang digunakan sebagai kontras dari rasisme, istilah ini dapat juga digunakan sebagai sinonim rasisme. Prinsip dasar teori ras kritis. Rasisme bukan merupakan suatu penyimpangan, hal itu normal dan mewabah pada kehidupan di Amerika. Hal itulah yang membuatnya sulit untuk diselesaikan. Banyak di antara penduduk yang tidak memiliki dorongan untuk membasmi rasisme. Para elit kulit putih mendapatkan keuntungan material dari hal tersebut melalui eksploitasi orang kulit hitam dan kelompok minoritas lainnya. Ras bukanlah suatu realitas objektif atau tetap. Itu adalah konstruk sosial yang terus berubah seiring waktu. Gagasan ini menempatkan teori ras kritis secara umum sejalan dengan pendekatan konstruksionis sosial dalam sosiologi. Rasialisasi berdasarkan perbedaan melibatkan cara-cara masyarakat yang lebih dominan merealisasi beberapa kelompok yang berbeda-beda dalam waktu berbeda-beda sebagai respon terhadap kebutuhan pergantian seperti pasar tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori kritis tentang ras dan rasisme. Yang pertama, teori kritis ras dan rasisme tidak sekedar kajian ras dan rasisme. Mereka berusaha untuk menghadapi ketidaksetaraan sosial dan memajukan keadilan sosial. Yang kedua, teori kritis ras dan rasisme menghindari semua oposisi biner dan memandang segalanya dari perspektif entitas yang saling silang. Pandangan seperti itu membutuhkan sebuah metode penelitian yang multifaset. Yang ketiga, teori kritis ras dan rasisme secara inheren bersifat multidisipliner. Yang keempat, teori kritis ras dan rasisme menggunakan dan mengembangkan interseksionalitas, mencermati hubungan antara ras dan rasisme dan gender, etnisitas, kelas sosial, seksualitas, dan bangsa. Yang kelima, teori kritis ras dan rasisme semakin ditarik kepada analisis materialis ekonomi politik atas ras dan rasisme, dan juga pada bagaimana ras dan rasisme terkait dengan globalisasi. Yang keenam, struktur kekuasaan semakin menduduki posisi sentral dalam teori kritis ras dan rasisme. Perhatian yang sebelumnya pada kekuatan kesejahteraan sosial Amerika dan sistem hukum kriminal telah diperluas pada topik-topik
Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah persamaan dan perbedaan teori kritis tentang ras dan rasisme dengan teori ras kritis. Persamaannya yaitu untuk berurusan dengan ketidakadilan sosial, pengurangan atau penghapusan ketidakadilan sosial, dan fokus yang kuat pada interseksionalitas. Perbedaannya, teori kritis ras dan rasisme lebih banyak berakar dalam ilmu sosial, termasuk sosiologi, daripada teori ras kritis yang memiliki dasar dalam kesejahteraan, hukum, dan aktivisme. Perbedaan itu membuat teori kritis dan rasisme sensitif terhadap dan melibatkan mereka dalam berbagai isu terbaru dalam teori seperti hubungan antara ras dan rasisme dan struktur agensi ekonomi politik dan globalisasi. Terima kasih. William Edward Burghardt Du Bois atau lebih dikenal dengan W.E.B. Du Bois lahir pada tanggal 23 Februari 1868 di Great Britain, Massachusetts. Dia adalah seorang sejarawan Amerika keturunan Afrika pada abad ke-20 dan juga dikenal sebagai novelis, penyair, cendekiawan publik, wartawan, aktivis atau pemimpin, dan sosiolog. Di dalam sosiologi, reputasi Du Bois banyak didasarkan pada studi empirisnya The Philadelphia Negro pada tahun 1899 sampai pada tahun 1996. Studi pada distrik kota ketujuh di Philadelphia tersebut dilakukan sendiri oleh Du Bois, dan meskipun dia memakai banyak metode, studi itu dikenal paling baik sebagai etnografi perintis. Salah satu dari ide-ide teoritisnya yang paling dikenal ialah field atau kudung, yang menciptakan pemisahan atau rintangan yang jelas antara orang-orang Amerika keturunan Afrika dan orang kulit putih. Gambarannya mengenai kudung bukan tembok, tetapi lebih tepat berupa bahan tipis yang berpori-pori. Melaluinya, masing-masing ras dapat melihat satu sama lain, tetapi kudung itu juga berfungsi untuk memisahkan ras-ras itu. Ide-ide teoritis kuncinya yang lain ialah double consciousness atau kesadaran ganda, suatu perasaan akan keduaan, atau two-ness, atau suatu perasaan di kalangan orang Amerika keturunan Afrika melihat dan mengukur dirinya melalui orang lain atau mata orang lain.